Saat semua orang melihat mereka sebagai pasangan yang sempurna, harmonis, bahagia, dan tanpa celah, seketika dikejutkan dengan kabar tewasnya Christina Joksimovic yang dibunuh oleh suaminya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kehidupan rumah tangga mereka? Dan bagaimana tragedi kelam ini bisa terjadi? Punya pasangan harmonis, mapan, karismatik adalah impian bagi banyak perempuan. Tapi apa jadinya kalau pasangan impian tersebut justru menjadi sumber tragedi bagi kehidupan kita? Seperti yang dialami oleh Christina di kasus ini, Lur. Di mana dia menjadi korban kebrutalan suaminya yang berujung pada kematian. Dan sadisnya lagi, tubuh Christina ini dicacah dan dihaluskan dengan blender oleh suaminya sendiri. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Cus kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, dukung channel ini dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi biar kamu gak ketinggalan kalau aku update cerita terbaru. Nah, kita langsung ke ceritanya. Cus kita bahas. Jadi, Christina Joksimovic adalah seorang model terkenal asal Belgrade, Serbia yang lahir pada 15 Januari 1986. Nah, sejak kecil, Christina sudah dikenal sebagai gadis yang penuh percaya diri, dengan kecantikan alami yang memikat banyak orang. Sehingga tidak heran, paras cantiknya selalu berhasil membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Selain itu, masa kecilnya dipenuhi dengan kebahagiaan di lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. Lingkungan ini membentuknya menjadi remaja yang ambisius dan bertekad untuk membangun masa depan melalui dunia hiburan dan kecantikan. Hingga akhirnya impian tersebut terwujud ketika dia berhasil mencapai panggung final Miss Switzerland pada tahun 2008. Sebuah ajang bergengsi yang semakin mengangkat namanya di dunia modeling. Sebelumnya, Christina juga telah memenangkan gelar Mr. Swiss dalam kontes kecantikan pada tahun 2003. Dengan karir yang mulai meroket, Christina pun sering diundang untuk menjadi model berbagai produk mewah dan tampil di majalah-majalah terkenal. Kecantikan dan keanggunannya membuatnya menjadi sorotan di Swiss. Tetapi, di balik semua itu, ternyata Christina selalu merindukan kehidupan yang lebih stabil, sebuah kehidupan yang penuh cinta, bukan sekadar ketenaran. Lalu, pada suatu acara pertemuan sosial yang mewah, Christina bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Thomas, seorang pria yang tampaknya sempurna, mapan, tampan, dan karismatik. Selain itu, Thomas berasal dari keluarga yang terpandang, dan kesuksesannya dalam bisnis membuatnya menjadi sosok yang diidam-idamkan banyak wanita. Perkenalan mereka ternyata menjadi awal dari kedekatan yang mendalam. Tidak butuh waktu lama bagi Christina untuk jatuh cinta pada Thomas. Begitu pula Thomas yang terpesona oleh kecantikan dan kepribadian Christina. Keduanya pun menjalin hubungan yang romantis dan intens. Merasa saling cocok satu sama lain, akhirnya mereka meresmikan hubungan mereka dengan pernikahan yang mewah pada tahun 2017. Saat itu, kehidupan cinta mereka bagaikan cerita dongeng dengan perayaan pernikahan yang megah dan penuh kebahagiaan. Pasangan ini menikmati kehidupan yang tampak bahagia, semakin lengkap dengan kehadiran buah hati mereka yang menjadi pusat kebahagiaan. Di mata publik, kehidupan Christina dan Thomas seolah sempurna. Mereka sering bepergian bersama, menghabiskan waktu liburan di lokasi-lokasi eksotis, dan memamerkan momen-momen bahagia mereka di media sosial. Namun, di balik senyum dan kemewahan tersebut, hubungan mereka mulai mengalami keretakan yang tidak pernah terduga. Selama tahun-tahun pernikahan mereka, ketegangan sering terjadi antara Christina dan Thomas. Mereka sering berselisih paham dan masalah-masalah kecil yang dulunya dianggap sepele mulai diperbesar. Thomas yang dulu penuh perhatian mulai menunjukkan sikap yang lebih dingin. Sementara Christina merasa suaminya semakin sulit diajak berkomunikasi. Selain itu, beredar rumor bahwa Thomas sering terlibat dalam bisnis gelap. Sementara Christina merasa semakin tersisih dalam kehidupan pribadi mereka. Tekanan dari karir dan masalah rumah tangga mulai membebani mereka, membuat pernikahan mereka yang dulunya merupakan sumber kebahagiaan perlahan berubah menjadi sumber kesedihan. Ketegangan dan kerenggangan itu akhirnya memuncak menjadi sebuah kekerasan. Bahkan beberapa kali polisi dipanggil ke rumah mereka karena laporan kekerasan dalam rumah tangga.
Meskipun begitu, Christina tetap berusaha mempertahankan keluarganya demi anak-anak mereka. Namun, masalah demi masalah terus menghantui hubungan mereka, hingga akhirnya permasalahan tersebut berubah menjadi tragedi memilukan. Puncaknya terjadi pada suatu malam yang tragis ketika terjadi pertengkaran hebat antara keduanya. Thomas yang tidak bisa membendung amarahnya tidak hanya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tapi juga mencekik leher Christina. Jelas saja, Christina terkejut suaminya akan melakukan aksi senekat itu. Namun, meski berusaha melakukan perlawanan, sayangnya Christina kalah tenaga. Kekuatan Thomas terlalu besar untuk dia lawan. Dan akhirnya Christina tewas karena kehabisan napas. Menyadari bahwa dia telah membunuh Christina, Thomas dalam keadaan panik malah melakukan tindakan yang tidak terbayangkan. Dengan brutal, Thomas memutilasi tubuh Christina menggunakan gergaji, gunting taman, dan pisau. Dia kemudian memblender potongan-potongan tubuh istrinya dan mencoba melarutkan sisa-sisa tubuh tersebut dalam larutan bahan kimia di ruang cuci rumah mereka. Semua tindakan tersebut dilakukan untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Dan setelah merasa yakin bahwa dia telah berhasil menghancurkan tubuh istrinya, Thomas mengumpulkan potongan-potongan tubuh tersebut dan membuangnya ke dalam kotak sampah, berharap bahwa jejak kejahatannya tidak akan pernah terdeteksi. Namun, harapan Thomas untuk menghapus jejak kejahatannya mulai pudar ketika ayah Christina, Dragan Joksimovic, mendapat telepon dari guru sekolah cucunya yang menanyakan keberadaan Christina, karena biasanya Christina tidak pernah terlambat mengantar anak-anaknya ke sekolah. Dragan yang merasa ada yang tidak beres memutuskan untuk memeriksa rumah Christina dan Thomas. Kecurigaan itu semakin bertambah ketika Thomas seolah berpura-pura tidak mengetahui keberadaan Christina dengan reaksi yang sangat tidak biasa dan mencurigakan. Juga tidak memberikan jawaban yang jelas saat Dragan menanyakan keberadaan Christina. Dengan hati yang cemas, Dragan menuju ke rumah Christina tanpa menyadari bahwa saat itu Thomas masih berusaha menyembunyikan sisa-sisa kejahatannya. Setiba di rumah putrinya, Dragan menemukan suasana yang tidak biasa. Lalu dia mulai mencari keberadaan Christina ke seisi rumah. Sayangnya, dia tidak menemukan adanya tanda-tanda keberadaan Christina. Dan saat memeriksa ruang cuci baju, matanya tertuju pada sebuah kantong plastik hitam yang tampak mencurigakan. Dari kantong plastik hitam tersebut, terlihat rambut pirang yang keluar dari dalamnya. Ketika dia membuka kantong tersebut, Dragan dikejutkan oleh pemandangan mengerikan, yakni kepala Christina yang masih utuh dengan rambut pirangnya tergeletak di dalam kantong tersebut. Terkejut dan histeris, ayah Christina pun berlari keluar rumah dan segera meminta seseorang untuk menghubungi polisi. Sementara itu, Thomas yang tidak menyangka bahwa mayat Christina akan ditemukan masih berusaha mempertahankan sikap tenangnya. Namun, setelah polisi tiba di lokasi, situasi pun semakin tegang. Polisi pun langsung meringkus Thomas yang tampaknya tidak dapat lagi menyembunyikan kejahatannya. Setelah penangkapannya, Thomas berdalih bahwa dia melakukan pembunuhan tersebut sebagai tindakan pembelaan diri karena Christina yang lebih dulu menyerangnya dengan pisau. Thomas juga menyatakan bahwa pemotongan tubuh istrinya dilakukan karena panik setelah kematian Christina. Namun, hasil forensik menunjukkan bahwa kematian Christina yang disebabkan oleh pencekikan membantah klaim tersebut. Dengan kata lain, Thomas melakukan pembunuhan tersebut dalam keadaan sadar dan sengaja. Selain itu, Thomas juga didiagnosis memiliki tanda-tanda gangguan mental serta kecenderungan sadistik sosiopatik, yaitu gangguan yang merujuk pada kecenderungan untuk merasa puas dengan menyakiti orang lain atau sadisme, dan kurangnya empati, tidak memiliki rasa bersalah, serta perilaku antisosial atau sosiopati. Sebagaimana sikap Thomas yang sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, semakin menguatkan dugaan bahwa kejahatannya direncanakan dengan sangat dingin dan penuh perhitungan. Selama penyelidikan juga terungkap bahwa suami Christina yang selama ini dikenal dengan nama Thomas memiliki nama asli Mladen Joksimovic. Dia menggunakan nama palsu Thomas dalam berbagai aspek kehidupan publik mereka, termasuk saat pernikahan yang terlihat baik-baik saja.
Nama palsu ini tampaknya digunakan untuk menyembunyikan identitas aslinya dari publik dan dari pihak berwenang. Selain itu, terungkap bahwa Thomas memang dikenal sebagai pria temperamental yang tidak ragu menggunakan kekerasan saat marah. Bahkan diketahui bahwa sebelumnya Thomas sudah pernah mencekik dan membenturkan kepala istrinya ke dinding saat keduanya terlibat dalam sebuah pertengkaran. Sejauh ini, kasus kematian tragis Christina masih menjalani proses persidangan dan motif dibalik aksi keji Thomas belum dapat dipastikan. Meskipun bukti-bukti mulai terungkap satu persatu dan saksi mata juga melaporkan adanya ketegangan yang meningkat antara Thomas dan Christina beberapa hari sebelum kematian Christina. Rekaman CCTV juga menunjukkan pergerakan mencurigakan di sekitar rumah mereka pada malam kejadian. Namun, meskipun ada indikasi kekerasan yang telah terjadi sebelumnya, motif spesifik di balik tindakan brutal Thomas tetap belum jelas. Pihak berwenang masih menggali lebih dalam untuk memahami latar belakang dan kemungkinan alasan yang mendorong Thomas melakukan tindakan ekstrim tersebut. Sementara itu, kasus ini mengundang perhatian luas dari publik dengan banyak orang bertanya-tanya apakah ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku Thomas atau mungkin ada aspek tersembunyi yang belum terungkap. Di sisi lain, keluarga Christina berjuang untuk mendapatkan keadilan, berharap persidangan yang sedang berjalan akan memberikan jawaban yang memadai dan mengungkap seluruh kebenaran di balik tragedi ini. Kasus kematian Christina Joksimovic menyadarkan kita akan pentingnya kesadaran dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun pasangan ini tanpa harmonis di mata publik, kenyataannya hubungan mereka menyimpan dinamika kekerasan yang berujung pada tragedi. Kasus ini menekankan perlunya perhatian lebih besar terhadap tanda-tanda kekerasan dan mendukung upaya pencegahan untuk mencegah tragedi serupa. Jadi jangan takut dengan cemoohan, apalagi takut speak up kalau memang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun mungkin sama halnya seperti Christina yang mencoba bertahan demi anak-anak, demi keutuhan keluarga. Tapi kalau kekerasan pasangan sudah kelewat batas, apalagi mengancam nyawa kita, alih-alih bertahan, rasanya lebih baik kalau menghindarkan diri dan anak dari hubungan problematik yang tentunya bukan cuma sesama pasangan, tapi juga anak tidak akan merasa bahagia dengan hubungan orang tua yang tidak harmonis. Tapi banyak faktor juga, biasanya ketergantungan finansial terhadap suami juga menjadi alasan kenapa banyak istri-istri di luar sana yang menjadi korban kekerasan rumah tangga lebih memilih bertahan dengan pernikahannya. Sekali lagi, bukan karena mereka takut miskin tidak punya apa-apa setelah berpisah, melainkan lebih memikirkan masa depan anak-anaknya, mental anak-anaknya terutama. Nah, terlepas dari apapun ujian dari sebuah pernikahan, semoga kita semua terhindar dari tragedi seperti ini. Dan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton sampai selesai. Sebelum bubar, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi, biar kamu gak ketinggalan kalau aku update cerita terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!